Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa arsala rasulahu sayyidina Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan perintah Allah dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita meneruskan kajian tafsir rutin kita. Sekarang surah Al-A'raf ayat 170. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudi'u ajral muslihin. Walladzina, adapun orang-orang yumassikuna yang berpegang teguh bitasydidi wa takhfif bil kitabi kelawan kitab, maksudnya kitab At-Taurat, minhum di antara mereka, wa aqamu dan mendirikan sapa mereka as-salata ing salat, ka Abdillah bin Salam, seperti Abdullah bin Salam, wa ashabi dan sahabat teman-temannya. Inna, sesungguhnya kami, la nudihu tidak menyia-nyiakan sapa kami ajral muslihin ing pahala orang-orang yang saleh. Setelah menjelaskan Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya menjelaskan tentang keadaan mereka kaum Bani Israel yang durhaka, kemudian Allah berfirman, adapun orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan ajaran kitab Taurat, ya, yang berpegang teguh dengan ajaran kitab Taurat, selalu mengamalkannya sesuai dengan tuntunan yang sudah diajarkan oleh Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Kemudian juga dijelaskan dalam ayat ini bukan hanya dengan kitab Taurat, percaya dengan isi daripada kitab Taurat, yaitu percaya dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil kitab di sini juga termasuk kitab Al-Qur'an yang sudah diterangkan oleh Allah di dalam kitab At-Taurat bahwa nanti di akhir zaman akan ada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang berpegang teguh dengan itu kemudian beriman, kemudian dia mendirikan salat seperti siapa? Ka Abdillah bin Salam wa ashabi, seperti Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya. Nah, orang-orang seperti itu kata Allah, inna la nudi'u ajral muslihin, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang soleh. Maksudnya apa? Allah ingin menjelaskan kalau betul-betul orang itu berpegang teguh dengan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi kaum Bani Israel. Ada kitab, Allah turunkan kitab Taurat. Kemudian dalam kitab Taurat sudah Allah jelaskan nanti di akhir zaman akan ada nabi yang nabi terakhir, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, orang yang beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan Nabi Muhammad SAW seperti Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya, mereka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagian daripada orang Yahudi itu mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW.
Ada yang mengatakan dalam pendapat yang lain mereka ini karena sakit hati bahwa Nabi akhir zaman itu bukan dari golongan Bani Israel, tapi daripada kaum Quraisy. Jadi mereka tidak mau beriman. Harapan mereka adalah Nabi akhir zaman ini dari keturunan Bani Israel. Tapi ternyata tidak. Kabar dalam kitab At-Taurat, Nabi yang terakhir bukan dari Bani Israel. Puncaknya Nabi yang terbaik di antara Nabi yang lain adalah dari kaum Quraisy. Makanya mereka akhirnya tidak mau beriman. Bahkan pembesar-pembesar mereka menghapus daripada berita-berita kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW di umur kurang lebih 12 tahun, pada saat itu beliau kan melakukan perjalanan bersama pamannya. Ketika melakukan perjalanan, sampailah di suatu tempat yang di tempat pendeta, yang nama pendeta itu namanya Bukhairah. Duduklah Nabi SAW di bawah batang pohon. Jadi ketika pendeta itu melihat Nabi Muhammad SAW duduk di bawah batang pohon itu, pendeta itu mengatakan kepada pamannya, wahai Abu Thalib, saya lihat di dalam kitab, keterangan dalam kitab itu bahwa nanti pada hari ini akan lewat Nabi terakhir yang akan duduk di bawah pohon tersebut. Jadi sudah diberitakan di dalam kitab itu, dalam kitab Injil. Ini termasuk karena ini ikut daripada Nabi Isa alaihissalam. Dalam kitab Injil kami sudah dijelaskan bahwa nanti, dan ternyata pendeta itu sudah menunggu bertahun-tahun. Banyak pedagang yang lewat tapi tidak pernah duduk di bawah batang pohon itu. Tapi ketika dengan Rasulullah SAW ketika itu duduk di bawah pohon itu, dan dia tahu ini Nabi terakhir, dan ada bukti kenabiannya, bahkan bukan hanya duduk saja. Kata beliau, Nabi itu waktu kecil itu awan itu ikut di atas kepala Rasulullah SAW, selalu menaungi kemanapun Rasulullah berjalan. Maka apa kata pendeta ini mengatakan, nanti kalau seandainya dia sudah diutus jadi Nabi, aku akan beriman kepadanya. Tapi sekarang tolong ini engkau bawa pulang, jangan diteruskan perjalanan ini, karena nanti akan ada orang-orang Yahudi yang nanti akan mencari dan membunuh daripada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pun Abu Thalib pun mengikuti saran daripada pendeta, pulang. Setelah pulang, memang benar ternyata orang Yahudi setelah kepulangan Nabi datang ke situ. Dia mengatakan apa? Wahai Bukhairah, pendeta, kami baca dalam kitab kami. Dia mengatakan gitu. Kami baca dalam kitab kami bahwa Nabi akhir zaman akan berdagang pada hari ini melewati tempatmu di sini. Akan duduk di situ. Kami akan bunuh dia. Itu bejatnya orang Yahudi. Dia tahu beritanya. Bahkan ulama katakan tahunya mereka tentang Nabi Muhammad SAW lebih kenal dengan Nabi daripada dia kenal dengan anak bahkan dirinya sendiri. Karena saking detailnya Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan sifat-sifat Rasulullah yang ada dalam kitab At-Taurat. Maka apa jawaban pendeta tersebut? Dia sudah pulang. Diperingatkan oleh pendeta tersebut, mana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menyerahkan kekasihnya kepada kalian? Gak akan mungkin, gak akan bisa kalian membunuh. Makanya di sini Allah mengatakan ada sebagian daripada orang-orang Yahudi itu yang beriman kepada Rasulullah. Seperti siapa? Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Mereka berpegang teguh dengan kitab Taurat, mempercayai bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir dan beriman kepada Rasulullah, berpegang teguh dengan Al-Quran. Kemudian kata Allah, dia juga melaksanakan sholat. Inna la nudi'u ajral muslihin. Orang-orang yang berpegang teguh seperti ini, kami juga tidak akan menyia-nyiakan mereka. Akan kami berikan balasan yang sesuai. Akan kami berikan pahala yang sesuai dengan dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wadhkur idnataqnal jabala. Ingatlah idnatakna ketika kami mengangkat al-jabala ing gunung. Rafa'na, kami mengangkat ing gunung.
min asli dari tempatnya, fauqahum di atas mereka, ka'annahu dhullatun, gunung itu kami buat seperti di atas mereka, seperti awan-awan di atas mereka. Wa dhannu aiqanu, maksudnya mereka yakin annahu waqi'un bihim, gunung tersebut akan jatuh di atas kepala mereka. Saqitun alaihim biwa'dillah, karena mereka sudah menyia-nyiakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Khudhu ma atainakum biquwwah wa dzkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, peganglah apa yang sudah kami berikan, apa yang sudah kami ajarkan kepada kalian dengan kuat. Wa dzkuru ma fihi la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Di sini Allah menceritakan ketika kaum Yahudi dia menyombongkan diri karena dia mengatakan orang Yahudi adalah orang, mereka Bani Israel itu tidak pernah melanggar kebenaran katanya. Jadi orang Yahudi mengatakan, orang Bani Israel dia mengatakan, kami ini orang tidak pernah melanggar kebenaran. Kami ini selalu berpegang teguh. Dalam ayat ini Allah bantah. Kata Allah, tidak lupa, ingat tak kamu dulu ketika pertama kali Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa, Bani Israel seluruhnya menentang daripada isi ajaran Taurat, nggak setuju dengan ajaran Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah, ingat tak dulu kamu menentang kitab Taurat yang sudah aku berikan kepada nabimu, sehingga Allah jadikan gunung, Allah cabut gunung Bukit Tursina ini di atas mereka, sehingga mereka ketakutan. Mereka sudah sangat yakin bahwa di gunung nanti akan menimpa kami ini, matilah kami ini. Tidak lupa. Sebab itu orang-orang itu pun bertobat lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan bahwa kita ini tidak boleh sombong dengan amal ibadah yang sudah kita perbuat. Ya, sebagaimana Bani Israel, kami sebenarnya bukan hanya itu, banyak lagi. Termasuk nabi yang paling banyak Allah utus di Bani Israel. Nabi yang paling banyak Allah utus untuk umat itu nabi kepada Bani Israel. Kenapa? Saking bangkangnya Bani Israel itu, saking kurang ajarnya. Datang nabi, oke, mereka taat. Kemudian wafat nabi, kembali lagi. Bahkan dengan Nabi Musa pun berkali-kali. Saking kurang ajarnya dengan Nabi Musa alaihissalam, ketika datang musuh, mereka diusir dari satu tempat. Apa kata mereka? Wahai Musa, kau pergi tuh, masuk duluan. Kami biar tunggu di luar saja. Kau sajalah yang ngadapin itu penjahat. Kami biar di luar. Kalau penjahat itu sudah keluar dari sana, baru kami ikut masuk. Itu saking mereka itu luar biasa. Tapi mereka masih menyombongkan diri. Makanya mereka tuh bisa nyombong. Kami nih kaum yang paling hebat gitu. Kenapa kok nabi terakhir bukan dari kami gitu? Maka Allah bantah. Nggak ingat dulu Allah Subhanahu wa taala pernah angkat itu gunung di atas kalian, sehingga kalian tuh udah takut, udah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengan kita bisa ibadah, itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebiasaan kita, tidak. Itu karena kekuatan dari Allah. Kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita bisa duduk majelis ilmu. Itu semua atas kehendak Allah. Jangan pernah kita merasa bahwa kita ini udah paling benar di antara yang lain. Kita ini adalah orang yang paling hebat. Kami ini orang, tidak ada lagi orang yang paling soleh daripada saya. Orang itu hati-hati. Bahkan di zaman Nabi Musa pun ada salah satu ahli ibadah luar biasa. Bahkan ulama mengatakan dalam kitab itu, dia itu tidak pernah bermaksiat, sekejap mata pun tak pernah bermaksiat. Hari-hari itu taat aja. Tapi ada kecil kesombongan dalam hatinya, sehingga dia katakan kepada Musa, wahai Musa, aku ini udah taat lama kali, udah 500 tahun. Umat Nabi Musa itu umurnya panjang banget. 500 tahun aku ini taat, nggak ada buat dosa sama sekali. Coba tolong tanyakan kepada Allah. Sombong dia, tanyakan kepada Allah, di mana surga aku berada, kata gitu.
Dia tanya sama Allah. Akhirnya Nabi Musa tanya sama Allah. Apa kata Allah jawabannya? Tempat di neraka, kata Allah. Kenapa? Karena ada kesombongan dalam hatinya. Kita begitu juga. Jangan mentang-mentang kita bisa ngaji, bisa sholat, akhirnya merendahkan ahli maksiat. Jangan sampai gara-gara kita merendahkan, menghinakan mereka, nanti Allah tukar, Allah ganti, Allah satukan hati kita. Sehingga apa? Mampu bagi Allah mengubah dalam sekejap orang yang aslinya taat berubah menjadi maksiat, dan orang yang awalnya maksiat berubah menjadi taat seketika itu. Dan Allah mampu bagi Allah mengubah kita yang saat ini bisa ngaji, bisa sholat, menjadi orang yang di luar sana. Mampu bagi Allah, mungkin bagi Allah. Itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sudah sering saya ceritakan, kakak adik yang di atas maksiat, di bawah di atas dia zikir, di bawah maksiat gitu kan. Lama ini terus ibadah, terus yang bawah ini maksiat, terus sampai satu ketika yang di atas pengen ke bawah, yang bawah pengen ke atas. Lari cepat, berubah mereka seketika, berubah niatnya, kuburan mati dalam keadaan itu. Walaupun ibadah lama, tapi karena dia niatnya untuk maksiat, mati dalam keadaan niat maksiat, maka akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan keadaan niatnya masing-masing. Maka kita koreksi niat kita. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, khudhu ma atainakum biquwwah. Sudah peganglah apa yang sudah tanda-tanda kami, apa-apa saja yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, pegang teguh sudah. Ya, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Rasulullah SAW, tidak akan mendapatkan predikat beriman seseorang itu. Ya, dalam bahasa itu tidak akan dapatkan stempel orang beriman. Gitu. Tidak akan dapatkan stempel orang beriman. Jadi stempel itu penting, stempel ibarat tanda tangan. Kalau nggak ada stempel itu nggak berarti. Jadi kata Nabi, nggak akan dapat stempel beriman seseorang itu hatta hawa taba'an lima jitu bi, sehingga hawa nafsunya, keinginannya tunduk dengan terhadap apa yang aku bawa, terhadap apa yang Rasulullah SAW. Peganglah ajaranku ini, kata Nabi, dengan gigi geram. Udah, jangan pindah-pindah. Quran, ada hadis, ada ijma ulama, pendapat-pendapat para ulama, kita mazhab Syafi'i, udah pegang, sudah itu saja. Jangan cari-cari yang lain. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wadhkuru ma fihi, amalkan apa yang adalah apa yang sudah disampaikan, la'allakum tattaqun. Ketika kita sudah mampu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang mulia di mata Allah. Sekarang ini orang ingin mendapatkan kemuliaan, ingin terkenal, apalagi di akhir zaman nih, Masya Allah luar biasa. Sedikit-sedikit ingin viral, sehingga rela melakukan suatu perkara kegilaan, rela buat sesuatu hal yang tak pantas untuk dilihat demi viral. Joget-joget diposting demi viral, terjun masuk ke dalam lumpur demi viral, pakai make up asal-asalan demi viral. Semua orang demi terkenal, ingin terkenal, ingin dikenal oleh orang, ingin dimuliakan oleh orang. Kata Allah, yang mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia itu orang yang takwa. Bagaimana kita mendapatkan ketakwaan? Ini sudah Allah kasih tahu, khudhu ma atainakum biquwwah. Sudah, pegang erat-erat apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah, apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, itu pegang erat-erat. Wadhkuruhu, amalkan semuanya. Semampu kalian, semampu kita. Kata Nabi SAW, mana haitukum, apa yang aku larang, fajtanibu, maka jauhilah. Wa ma amartukum, apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah. Mastata'tum, semampu kalian. Jadi maksudnya di sini bagaimana amal ibadah ini, ad-dinu yusrun, kata Nabi, agama itu mudah, tidak menyulitkan kita. Dan Allah juga katakan dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam amal agama. Ya.
Kita sholat tahajud mampu 2 rakaat, sudah 2 rakaat aja, jangan dulu 4 rakaat gitu kan. Ya. Salat zuhur 4 rakaat, sudah 4 rakaat, jangan sok ngejos tambah jadi 6 rakaat, itu malah salah. Maka tadi sudah Allah atur. Maka kata Nabi, kata Allah SWT, ini agama Islam sudah sempurna, luar dalam, udah nggak usah cari-cari lagi yang lain. Amalkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, amalkan sesuai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, amalkan apa yang diperintahkan oleh para ulama kita, para tabi'in. Sudah, nanti kita akan menjadi orang yang bertakwa, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah mulia di mata Allah, sudah, walaupun kita dihinakan orang, dicaci orang, dimaki orang, dibenci, nggak ada lagi urusan itu. Fala ubali, udah, yang penting Allah cinta, yang penting Allah tahu sama kita, yang penting Allah. Orang yang takwa itu ketika meninggal, maka di dalam sebuah kitab ada orang yang bertakwa meninggal dunia. Ketika meninggal dunia itu malaikat akan memberikan kafan kepada dia, yang kafannya itu lebih wangi daripada kasturi untuk ruhnya. Ruh diberikan kafan oleh malaikat, kafan itu lebih wangi daripada kasturi. Sehingga ketika ruhnya ini ingin sowan kepada Allah, maka ketika belum sampai di langit itu, malaikat sudah teriak-teriak, "Wih, ini wangi, bau siapa ini?" Dia lihat, Masya Allah, cepat bukakan pintu langit. Bukakan pintu langit. Aku udah sering dengar nama dia disebut oleh Allah, aku belum pernah bertemu dengan dia. Ingin lihat siapa dia. Itu kalau orang bertakwa. Maka dibuka pintunya langit seluas-luasnya sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tidak bertakwa, Masya Allah, luar biasa. Diberikan kafan ruhnya itu dan baunya itu bau bangkai. Sehingga belum sempat sowan sama Allah, dan diusir sama malaikat. Diusir sama malaikat, dipukul sama malaikat, masuk lagi ke dalam kubur itu. Maka kita ini kalau mau selamat, ya sudah, itu saja. Pegang teguh ajaran Rasulullah, kemudian amalkan apa yang sudah Rasulullah SAW sampaikan, supaya kita menjadi orang yang bertakwa di mata Allah. Kalau takwa mulia, kalau sudah mulia, hidup mulia, mati pun mulia, nanti di mahsyar mulia, di mizan mulia, di sirat mulia, sampai masuk surganya Allah di tempat yang mulia. Dan kita nanti akan dipertemukan dengan zat yang maha mulia di antara yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak takwa, maka di dunia akan hina, matinya pun hina, ditempatkan di tempat yang hina, di mahsyar pun hina, di sirat hina, di mahsyar Allah hinakan, di mizan Allah hinakan. Bahkan kata Allah SWT, summa radadnahu asfala safilin, dimasukkan ke dalam tempat yang paling hina di antara sesuatu yang hina, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita jijik lihat bangkai, hina bentuknya, tapi ada lagi sesuatu yang lebih hina daripada itu, yaitu neraka. Wa bi'sal masir, sejelek-jeleknya tempat kembali, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian tafsir kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita, dan kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan, dan kita niatkan untuk menyampaikannya insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.